Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah rasul sing piye. Kakean di demo niki. Kula pun krasa nek banyak demo niki. Enaknya jadi pendengar ngoten, karek komplain mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman sedasa mulai niku weh at-tasi'u wal asyiru wal hadi asyar at-tasyahhud wa qu'udu. Halaman saged di nyuwun sewu ingkang ngasta kitab saged dipun bikak wonten ing Shahifah sedasa. Judulipun At-Tasi'u wal Asyiru. At-Tasi'u wal Asyiru. Kalau sukane mukaddimah karena ini ngaji napa nggih, ngaji umum tapi khusus. Maka aturannya niku jelas putih. Pokoknya bapak itu terserah kula, sementing mari para pangeran. Ora usah protes. Dosa. Ngarepe Habib Ali protes itu dosa. Ngarepe kula nggih dosa sami mawon dosa betul. Dados begini nggih. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sugeng, niku nak wonten tiyang kepengen belajar sholat, niku Nabi namung dawuh, ya wis kon nginep ning nggonku 3 dina. Terus nginep 3 hari itu, sebut ibu. Oh ngoten. Wis kon nginep ning nggonku 3 dina. Setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sausé jamaah 3 dinten, Nabi namung ngendikan ngeten, ya wis salat wis ngene iku, sallu kama raaitumuni usolli. Kamu salat sebagaimana kamu melihat saya salat. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini niteni mana hal-hal yang nggak tahu ditinggal Nabi berarti disebut nopo wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai, kadang boten disebut sunnat, termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan, terus NU nganggep wajib. Maksudnya nganggep wajib itu nak ora kunut kok diceng. Sing ora kunut ya koyo nganggep kunut itu kriminal. Nah, sesuai itu soal politik identitas. Niku pun boten ulama, niku pun boten niku emosi, niku jenenge emosi. Dulu tuh zaman Imam Syafi'i itu kalau sholat di masjid Abu Hanifah nggih boten kunut. Ketika ditanya, kenapa anda menyunatkan kunut, tidak kunut? Ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab. Nah, kira-kira cara Abu Hanifah kok jek sugeng sholat di masjid Imam Syafi'i nggih kunut. Nah itu dulu nggak ada problem karena Nabi konata ahyanan wataroka ahyanan, kadang Nabi ngelampai, kadang Nabi napa boten, sehingga itu tidak ada masalah. Ini penting ya, terus aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah, atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih, kalau romyu kan qoblas zawal ya, kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekali Sayyid Muhammad mengesahkan romyul jamroh tanggal 11 itu qoblas zawal. Karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu libayanil afdol, untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah, seluruh dunia di titik yang sama di jam yang
sama. Akhirnya pernah terjadi tragedi napa Mina. Oh ngoten nggih, kakean di demo nih gitu. Kula pun krasa nih nak banyak demo nih. Enaknya jadi pendengar ngoten nih, karek komplain mawon. Panitiane sing nata mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong ora barokah nih perkara niku. Ora melok nata, melok napa? Komplain. Wis niku khas Indonesia niku. Sangat Indonesia. Wong orang alim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, adone wong alim bener. Tapi nak salah dikomplain. Tapi nak kula salah insyaallah ora ngarah fatal iki baru kayak Habib Ali. Nggo pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon, insyaallah mboten ngarah fatal. Ngarah sarah blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, mari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula terangaken ya. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka nggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali bersyahid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban, terus pas tawaf niku naik onta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampai terus darani syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah kredit, terus nganggo balapan Vespa, paham ya? Nanti koyok teletabis nih cek tua. Mereka oleh numpak terus yang cek nom-nom numpak apa? Itu skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampaui sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf, kadang ngendikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang nggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang nggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngendikan labbaik kadang ngendikan, kadang enggak, kadang doa, kadang enggak. Berarti berstatus sunnah. Lah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama yang tahu. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi, yang hampir semua alawiyin, semua ulama pakai kitab Minhajut Thalibin. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunnah Rasul. Sunnah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku atau tidak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampai niru Nabi. Wah yang repot. Bojo sitok ibu Melayu malah aneh-aneh. Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile aboh. Ya sakit Habib Ali ya enak gitu. Putune kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate, kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwang samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi niku wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib, tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya? Terus nah setelah shollu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken ya. Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri, itu juga berstatus
rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus